Selamat malam, Oma Opa, Om Tante, Ibu Bapak, dan anak-anakku. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun. Tentunya kita menjelang Natal saat ini. Mari bersama kita membaca Alkitab, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema pendalaman Alkitab pada malam ini berjudul Arti Immanuel bagi hidup manusia. Percaya itu masalah penting sekali bagi kehidupan kita manusia. Dalam semua area hidup manusia, elemen percaya itu memainkan peranan penting. Contoh, dalam relasi suami istri harus ada rasa percaya. Dalam berteman, dalam berdagang, dalam berpolitik, dan sebagainya. Saudara, punya pasangan yang bisa dipercaya, itu membuat hubungan Anda semakin intim. Semakin Anda dipercaya, pekerjaan Anda makin dikenal. Dalam dunia berpolitik, semakin Anda dipercaya, karier politik Anda semakin berkembang. Sebaliknya, jika suami istri tidak saling percaya, pasti salah satu merasa dikhianati. Kalau kita tidak dipercaya oleh orang di sekitar kita, mau bertemu, kita merasa takut. Kalau kita tidak percaya dengan orang lain, mau buat apa saja, kita takut. Mau mengajak berbicara, takut orangnya tersinggung. Mau naik bus, takut dicopet. Mau jalan pagi, takut ditabrak. Buat apa saja, kita takut. Ketakutan membuat kita kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Ketakutan membuat kita merasa tidak percaya pada orang lain. Ketika Yusuf tahu Maria mengandung, sementara mereka dalam relasi bertunangan, Yusuf mengalami persoalan tidak percaya. Dalam bahasa Inggris disebut trust issue. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, masa bertunangan itu relasi yang sedikit lagi menuju jenjang pernikahan. Tetapi belum boleh berhubungan suami istri. Sehingga ketika dalam status bertunangan, Maria sudah mengandung, Yusuf itu merasa Maria telah berkhianat. Perempuan yang hamil dalam status bertunangan, dia tidak dapat dipercaya. Yusuf yang semula sangat mempercayai Maria, sekarang tidak lagi percaya. Kata Alkitab, karena Yusuf baik hatinya, diam-diam dia bermaksud mengakhiri hubungan pertunangan itu. Saudara, tahu bahwa Maria hamil, perasaan Yusuf sangat hancur dan kacau. Ketika kita mengalami ketidakpercayaan pada pasangan, dengan anak, dengan menantu, ketika kita mengalami ketidakpercayaan dengan teman di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, ini membuat kita sangat terguncang. Ketika kita kehilangan rasa percaya pada seseorang yang dekat dengan kita, kita akan mengalami kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Bahkan bisa juga kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketiadaan kepercayaan membuat kita mengalami perasaan ketakutan yang sangat. Seperti Yusuf, dia takut diejek, takut dipermalukan, takut nasib Maria ke depan bagaimana.
takut berteman, takut bertunangan, takut kecewa lagi, takut dikhianati lagi, takut memikirkan masa depannya sendiri. Orang yang mengalami ketidakpercayaan, hidupnya pasti dikuasai ketakutan. Orang yang hidup dalam ketidakpercayaan, dia akan terpenjara oleh ketakutan dan lumpuh tindakannya. Saudara-saudaraku, karena itu Allah menjumpai Yusuf dan mengajak Yusuf menghilangkan perasaan takutnya itu. Kata Allah, tidak ada yang salah dengan Maria. Anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf, menikahlah dengan Maria dan melanjutkan kehidupanmu. Dan Yusuf akan menjadi ayah bagi bayi dalam kandungan Maria. Saudara, apa yang saat ini kita lihat itu menentukan kita takut atau tidak. Yang kita lihat itu membentuk respons, yang kita lihat itu akan membentuk tindakan dan reaksi kita. Yusuf melihat Maria mengandung. Yang dilihat Yusuf, Maria berkhianat padanya. Akibatnya, Yusuf dalam ketakutan, takut dicemooh orang sekampung, perasaan malunya, sakit hatinya. Yang dilihat Yusuf, itu saat ini Yusuf sedang melihat masa depannya yang suram akibat peristiwa ini. Karena itu, reaksinya meninggalkan Maria. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apa yang sedang saudara lihat sekarang? Perasaan bersalah, masa lalu yang buruk, atau pasangan yang berkhianat, atau yang saudara lihat kekurangan pasangan, kesalahan anak-anak dan menantu, usaha yang gagal, uang tabungan yang terus menipis, cari pekerjaan yang susah, kontrak rumah yang sebentar lagi habis, atau yang saudara lihat sakit yang saudara alami dan belum sembuh-sembuh. Itu semua menakutkan, bukan? Yang dilihat Yusuf selalu yang menakutkan. Tuhan ingin Yusuf melihat dengan cara yang berbeda, seperti yang dilihat Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan pesannya melalui mimpi, bahwa ada sebuah rencana Tuhan yang besar menyelamatkan dunia dari dosa. Setelah itu, Yusuf punya pandangan yang baru tentang kehamilan Maria, tentang kelahiran Yesus, tentang pekerjaan Yesus. Sekarang, Yusuf punya hati yang baru. Karena itu, tindakannya tidak lagi berdasarkan hati yang penuh ketakutan, melainkan berdasarkan imannya. Saudara-saudaraku, dalam diri Sang Juru Selamat dunia, ada 2 nama melekat padanya. Satu di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu Yosua, yang artinya menyelamatkan. Di dalam ayat 23 disebutkan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dalam bahasa Ibrani, Ima itu bersama atau beserta atau dengan. Nu artinya kamu atau kita. El artinya Tuhan. Allah yang meninggalkan istana surgawi dan turun mencapai manusia, dia bukan hanya ada bersama dengan manusia, tapi sekaligus juga dalam kebersamaan ada dengan itu, dia terus bertindak, dia terus berkarya bagi manusia. Caranya dengan melindungi, memimpin, memelihara, dan menyelamatkan. Saudara-saudaraku, pertanyaan kita bisa hidup tanpa Immanuel? Bisa. Ya itu,
hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketidakjelasan dan binasa. Karena itu Allah mengutus anaknya, Immanuel, ke dalam dunia. Immanuel lahir. Lahirlah juga harapan, semangat, sukacita, terang yang menghalau kegelapan, ketakutan itu. Tujuan lahirnya Sang Juru Selamat supaya hidup kita manusia selamat. Namanya Allah beserta kita. Artinya Dia berketetapan hati menyertai kita selamanya. Sehingga kita hidup tidak sendiri. Sehingga kita keluar dari ketakutan dan berjalan dengan pasti menyambut kehidupan ini dengan sukacita. Saudara-saudaraku, selamat Natal, selamat menyambut Sang Immanuel, selamat berjalan dalam kehidupan bersama Sang Immanuel. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita bersama akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk lahir ke dalam dunia, menemani, hidup bersama dengan kami, bahkan menuntun kami pada keselamatan. Ini sebuah proses perjalanan, perjuangan yang panjang. Terima kasih, dalam hidup kami, manusia tidak lagi sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi, menuntun, dan menyelamatkan kami. Kami berdoa, Tuhan, mampukan kami semua selalu mempunyai hati yang menyambut Tuhan. Dan karena itu kami memiliki harapan. Dan karena itu hati kami diliputi sukacita. Dan hati yang terang, penuh harapan, diliputi sukacita, akan mampu untuk hidup berbagi terang, hidup berbagi sukacita, hidup berbagi pengharapan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, tidak hanya melibatkan Maria dan Yusuf untuk membawa terang, tapi juga kami semua untuk berbagi terang kelahiran-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah pendalaman Alkitab pada malam ini. Selamat Natal. Tuhan bersama kita selamanya. Amin.